Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha dekat, Maha mendengar, Maha tahu segala keadaan, dan Dialah Allah yang mengatur apapun kejadian apapun, serta setiap kejadian tidak ada yang kebetulan. Setiap kejadian pasti syarat dengan hikmah. Dan beruntunglah bagi orang yang beriman, karena dengan keimanan insya Allah kita bisa menyikapi kejadian apapun menjadi kebaikan. Diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, maka syukur itulah yang menjadikan nikmat itu jadi kebaikan. Tapi ketika episode diuji datang, sobaro, maka dia bersabar, fakana khairullah. Oleh karena itu yang paling berbahaya dalam hidup kita ini bukan masalah hidup, tapi yang paling berbahaya adalah salah menyikapi permasalahan hidup. Karena setiap masalah sudah diatur, diukur oleh Allah untuk kebaikan kita bersama. Nah, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah para pemirsa kita kehadiran tamu ke Kang Sandiaga Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, Kak. Sehat. Alhamdulillah, senang banget nih bisa silaturahim lagi. Banyak pengalaman baru yang bisa dibagi-bagi nih. Oke, sebelum kita masuk ke aktivitas sekarang, jadi apa yang spesial bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan ini spesial banget, karena berbeda dengan bulan Ramadan sebelumnya, bahwa kebiasaan-kebiasaan kita yang rutin kita lakukan sekarang ini kita semuanya lakukannya lewat rumah. Jadi silaturahim sama orang tua juga lewat rumah. Iya, orang tua sudah sepuh, nggak berani datang ya? Ya, saya diperingatkan oleh dokter bahwa karena usianya 80 tahun ke atas paling beresiko. Oleh karena itu diminta untuk tidak bersilaturahim sehingga takutnya ngebawain kuman yang bawa nanti beresiko buat mereka gitu. Iya, memang ini spesial sekali, tapi hati itu tersambung walaupun dengan media, karena walaupun fisik dekat, kalau hati tidak nyambung kan tetap tidak enak. Tapi walaupun berjarak, kalau hatinya nyambung, insya Allah karena nyambungnya manusia dengan manusia tuh karena hati. Betul, Bahkan manusia dengan hewan dan tumbuhan juga karena hati. Jadi tidak usah risau dengan jarak, tapi risaulah berjarak di hati. Begitu ya? Betul, betul. Nah, ini agak dalam dikit sekarang nih. Kan sudah mengalami episode jadi pengusaha, terus jadi wakil gubernur, tidak lama jadi calon wakil presiden dengan hiruk-pikuk yang luar biasa. Nah, sekarang episodenya banyak waktu untuk berkhidmat seperti ini. Apa yang bisa diambil dari episode sana sini ini? Apa yang paling didapat tuh? Semakin percaya bahwa semua yang Allah berikan itu terbaik buat kita. Jadi saya waktu hijrah dari dunia usaha masuk ke ranah publik, ya tentunya dengan begitu banyak perasaan dan keinginan untuk mengatur, keinginan untuk melakukan rencana-rencana jangka menengah, jangka panjang, tapi semuanya ternyata ya Allah yang mengatur. Dan termasuk juga waktu Pilgub 2017 Allah berikan amanah, dan 2019 Allah belum berikan amanah. Ini juga waktu buat saya untuk bisa lebih banyak bersama-sama keluarga ya, karena selama ini mungkin Mbak Nur atau Sulaiman atau anak-anak bilang ini bapaknya kok jarum super, jarang di rumah, suka pergi terus. Jadi saya sekarang betul-betul nikmati ini masa-masa yang begitu indah ya, bisa bersama-sama keluarga inti di rumah, dan kita bisa beribadah. Belum pernah sebulan penuh beribadah berjamaah,
sama anak dan istri. Belum pernah juga buka puasa, nggak pernah putus sama anak dan istri, karena selamanya ini kan buka puasanya, wah, mencelok sana, mencelok sini, diundang sana, nggak datang takut nanti yang undang marah, atau kalau misalnya nggak datang nanti takut silaturahim putus dan lain sebagainya. Sekarang ini ya kita menikmati, jadi satu karunia, dan saya yakin ini takdir Allah yang terbaik bahwa kita justru akhirnya merasakan COVID-19 ini sebagai satu ujian sekaligus juga berkah yang Allah Membawa berkah berikan ya. kepada kita. Baik, baik. Jadi sekarang makin yakin kita nih ya, bahwa yang mengatur takdir itu Allah ya. Sana sini, kalau kurang iman mungkin sekarang lagi nyesel-nyeselnya mungkin ya. Duh, kenapa saya dulu itu? Aduh, saya kenapa ini? Tapi kalau dengan keyakinan bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik, kalau kita niatnya sudah lurus, ikhtiar sudah maksimal, dan tawakal, ya sudah. Ya kan? Tapi katanya dulu pengeluaran besar tuh, gimana tuh, nggak jadi tekor apa? Oh iya, dari Cagup, Pilpres, Pilgub, ya pengeluarannya luar biasa. Tapi kan ya juga yang ngajarin ini kan sebetulnya amanah buat kita. Ya ini harta juga milik Allah. Jadi kita cuma ketitipan untuk mengelolanya saja. Nah kebetulan waktu itu yang takdir mengharuskan kita kelola untuk bisa ikut dalam 2 kontestasi tersebut. Dan ya memang sih banyak dari segi jumlah, dan itu yang selama ini juga berhasil dikumpulkan menjadi pengusaha. Tapi saya yakin apa yang sudah dikeluarkan kemarin itu merupakan bagian daripada ibadah kita, dan tidak perlu kita sesalkan karena itu juga miliknya bukan milik kita kok. Bahwa ini juga semuanya adalah bagian daripada rencana Allah. Jadi Iya. saya ngejalanin aja, nggak pernah melihat ke belakang. Ada sih sekali-sekali teman-teman bilang, sayang coba lu beliin ini, coba diinvest di sini, jadinya ini. Ya kalau begitu-begitunya mah nggak ada habis-habisnya, karena kita nanti akan fokus kepada rezeki yang bukan rezeki milik kita. Padahal yang sekarang masih tersisa sama kita juga alhamdulillah banget. Nggak kurang makan, nggak kurang bisa masih bayar TV, langganan, kabel, dan Netflix. Iya. Masih bisa dapat kuota, makan 3 kali, masih bisa olahraga di rumah. Luar biasa, ini kenikmatan yang kadang-kadang kita selalu cari-cari tambahan, padahal menurut kita sendiri, kalau misalnya saya melihatnya bahwa ya sudahlah, ini rezeki kita nikmati sesuai dengan takarannya sendiri-sendiri gitu. Iya, memang rezeki itu ada waktu-waktunya. Dulu aja kita nggak ada apa-apa, ya nggak punya. Tiba-tiba oleh Allah diadain, terus ada waktunya harus keluar. Apakah dengan ban meletus, apakah dengan ini rusak, apakah dengan sakit, kan rezeki kan harus pindah-pindah, nggak mungkin di kita terus. Sibuk mikirin yang nggak ada, sampai lupa mensyukuri yang ada. Nah, kurang lebih begitu. Untung Mas Andi nggak kayak yang tadi, ya alhamdulillah, yakinlah semua titipan Allah. Pernah juga waktu masih muda kan kerja di luar negeri, di perusahaan luar negeri. Pada satu waktu ya kita berprestasi, alhamdulillah, dapat bonus yang waktu itu jumlahnya ya sangat lumayan lah. Pada usia yang sangat muda, belum genap 25-26 tahun dapat bonus. Wah, itu bahagianya luar biasa gitu. 1-2 hari saya benar-benar menikmati, mensyukuri. Sampai di hari ketiga, waktu ada yang ngasih tahu, atau ada yang nanya sebetulnya, rekan kerja, kolega, lu dapat bonus? Iya, alhamdulillah banget loh, kita semua ini tahun lalu bagus kinerjanya, jadi dapat kita bonus. Terus dia tanya, berapa dapatnya? Terus saya tanya, saya juga tanya, oh lu juga dapat? Dapat. Akhirnya kita bandingkan, terus ternyata loh, kok dia
ternyata dapatnya lebih tinggi, padahal kinerja saya merasa waktu itu kinerja saya jauh lebih bagus daripada dia. Kenapa dia dapatnya lebih tinggi? Wah, di situ udah tadinya yang 2 hari 3 hari bahagia, akhirnya saya mulai bertanya-tanya, waduh ini nggak adil, ini segala macam. Sampai pada satu titik, akhirnya ya saya bertanya ke orang tua saya selalu bilang bahwa Pak Heng Uno nih, karena banyak yang di cover Bu Min Uno, Pak Heng yang bilang sama saya waktu itu, celebrate every single win, no matter how small it is. Jadi kita harus bersyukur apapun yang kita dapat, walaupun sekecil apapun juga, apalagi kalau dibanding sama teman kamu, tapi kamu selalu harus bersyukur. Jadi itulah yang pelan-pelan terus mengajarkan saya, terus waktu menjadi pengusaha juga berkali-kali begitu. Kita sama-sama bermitra, kerja sama-sama dapat, berpartner gitu. Tapi begitu hasilnya kadang-kadang berbeda-beda. Nah itu yang akhirnya mendidik saya bahwa sudahlah fokus di rezeki, keuntungan yang kita miliki, yang belum ada kita ya nggak usah dipusingin gitu loh. Iya, tepat sekali. Suka-suka Allah lah, sepanjang kita benar mah, niat benar, cara benar, sudah banyak juga tetap aja cuman hitung-hitungannya aja. Apa yang kita targetkan kadang-kadang nggak tercapai, tapi Allah gantikan dengan yang lain yang ya maha dahsyat gitu. Jadi itulah saya selalu akhirnya jadi belajar dari interaksi sama dan guru-guru lain bahwa kita nggak boleh seuzon gitu loh, nggak boleh berprasangka buruk. Sesuatu hal yang kita anggap buruk buat kita ternyata pada jangka menengah, jangka panjang berbalik gitu loh. Ternyata hal-hal yang baik bagi kita juga belum tentu baik di jangka panjang, jangka menengah. Nah inilah saya harus mengubah bahwa apalagi masuk sekarang di ranah publik ya, ini gimana caranya istiqomah untuk husnuzon, apapun yang terjadi sama kita berprasangka baik aja. Itu yang menjadi tantangan sekarang. Masya Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Itu hadis qudsi, aku sesuai prasangkaan hambaku. Itu janji Allah tuh. Jadi memang salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena memang Allah itu maha baik ya. Kita ini kan manusia yang ilmunya gak ada apa-apanya, ya pengetahuannya sangat terbatas. Seperti yang tadi dikatakan Mas Andi itu dalam surat Al-Baqarah 216 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu segala-galanya, kalian tidak tahu. Makanya jangan sotoy ya, jangan sok tahu.